Selamat datang kembali di channelnya Para Observer. Untuk episode kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai teknik analisis. Di mana di dalam software GIS itu tidak hanya digunakan untuk menampilkan peta saja, tapi juga bisa digunakan untuk mencari tahu informasi mendetail yang ada di dalam sebuah data spasial. Dan teknik ini biasa dikenal dengan istilah analisis query. Oke, dalam teknik analisis query itu bisa digunakan untuk menjawab beberapa keingintahuan kita mengenai lokasi yang terdekat, informasi yang ada di dalam sebuah fitur, hingga apa saja yang berhubungan dengan fitur tersebut. Dan di mana untuk sesi kali ini kita akan menyinggung terkait analisis query berdasarkan data atribut, kemudian berdasarkan lokasi, dan berdasarkan grafik. Oke, so let's observe for today. Untuk menjawab kepentingan tersebut, di dalam ArcMap terdapat beberapa tools yang bisa digunakan untuk analisis query. Di antaranya, ada Identify yang bisa digunakan untuk mencari tahu informasi yang ada di dalam suatu peta. Misalkan, saya klik di sini, maka akan muncul informasi terkait Lamongan, kemudian luasnya, kemudian jumlah penduduknya, seperti itu. Kemudian ada juga fitur Find, di mana fitur ini membantu kita untuk mencari tahu informasi di dalam atribut tabel. Misalkan saya tuliskan kota Surabaya, kemudian saya pilih Find, maka di bagian bawahnya akan muncul list yang ada di dalam atribut tabel terkait kota Surabaya. Selanjutnya, ada Select fitur yang digunakan untuk melakukan query secara interaktif. Misalkan ini, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir terdapat menu bar selection yang berisi tools-tools untuk menunjang analisis query secara lebih lanjut. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan analisis query berdasarkan data atribut, di mana di sini kita dibantu dengan tools yaitu Select by Attribute. Tools ini juga bisa kita temukan di dalam atribut tabel sebelah sini. Oke, di sini kita dihadapkan dengan sebuah studi kasus, yaitu diminta memilah kabupaten atau kota yang memiliki luas wilayah tidak lebih besar dari 1000 km persegi, namun memiliki jumlah penduduk tahun 2020 lebih besar atau sama dengan 1 juta jiwa. Caranya, kita menuju ke Select by Attribute, kemudian untuk yang layernya itu kita cari layer yang ingin kita lakukan analisis query. Untuk metodenya itu kita pilih Create New Selection. Kemudian yang bagian bawah ini nanti berisi field layer yang kita pilih tadi. Kemudian yang paling bawah ini, itu merupakan tempat kita membuat formula dari analisis query berdasarkan atribut. Oke, caranya kita kembali ke soal, yaitu luas wilayah. Kita pilih luas wilayah ini, klik 2 kali. Kemudian kita buat persamaannya, yaitu lebih kecil dari 1000 km persegi. Oke, kita sudah selesai untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, karena beda fieldnya, kita gunakan penghubung N, kemudian kita pilih jumlah penduduk tahun 2020, kemudian kita tulis persamaannya yaitu lebih besar atau sama dengan 1 juta jiwa. Oke, kalau sudah kita oke. Maka di sini kita memiliki kabupaten atau kota sesuai dengan analisis query tadi. Bisa diamati, lokasi yang terpilih adalah kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Selain metode tersebut, kita juga bisa menggunakan metode definition query yang ada di dalam properties masing-masing layer. Caranya, kita masuk ke definition query, kemudian kita pilih query builder. Kemudian kita buat persamaan yang seperti tadi. Luas, lebih kecil, 500.000, kemudian N, kemudian jumlah penduduk lebih besar sama dengan 1 juta. Sudah kita oke, kemudian kita apply. Maka yang muncul hanya kabupaten atau kota yang memiliki kriteria sesuai query. Kemudian, di sini saya sudah menambahkan layer baru, yaitu jaringan sungai yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di mana kita dihadapkan dengan sebuah studi kasus, kita diminta memilah kabupaten atau kota yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang ada di Provinsi Jawa Timur. Caranya, kita coba lihat atribut tabel ini terlebih dahulu.
kita cari yang kolom field Sungai Bengawan Solo, oke, yang sebelah ini. Dan di sini kita juga bisa sebenarnya menggunakan fitur select by attribute untuk memilih mana yang tergolong Sungai Bengawan Solo. Kita pilih nama, kemudian sama dengan, kemudian kita pilih get unique value, kita cari Sungai Bengawan Solo. Oke, kalau sudah kita oke. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke select by location. Pada kolom paling atas itu kita pilih select feature form. Kemudian untuk target layernya merupakan layer yang menjadi target untuk dilakukan analisis query, yaitu populasi. Kenapa saya menggunakan populasi? Karena di dalam subfile populasi ini juga terdapat data batas kabupaten atau kota. Kemudian untuk source layernya yang digunakan untuk acuan melakukan analisis query by location yaitu sungai, yaitu tepatnya Sungai Bengawan Solo. Kita gunakan use selected fitur yang dimana dia nanti hanya memilih fitur yang kita highlight tadi. Kemudian untuk berikutnya itu kita pilih yang intersect saja, yang berarti nanti beririsan. Kalau sudah kita klik OK, maka akan terpilih kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo. Ya, ini sebenarnya kan Kepulauan Bawean masuk ke Kabupaten Gresik ya. Oke, coba kita save dengan file baru. Daerah ini atau daerah yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo ini juga biasa dikenal dengan istilah daerah aliran sungai. Sudah kita save. Cukup sekian untuk sesi kali ini, selamat mengobservasi dan sampai jumpa di episode berikutnya.